لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatullahi wassalamuhu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi. Adik-adikku yang kakak cintai, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar huruf hijaiyah dari alif sampai zai. Di video sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu dari huruf sin sampai huruf ya. Nah, baik, kita mulai pelajaran kita dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan ke depan. Sin punya gigi 3. Tuh, 1, 2, 3. Ini huruf sin. Di awal sin, perutnya jangan ke bawah seperti begini. Di tengah pun sama, perutnya jangan ke bawah seperti begini. Di akhir kembali lagi, perutnya ke bawah. Contoh, misalnya yang pertama, sayyaratun. Sayyaratun. Sinnya di depan. Selanjutnya di tengah. Di tengah bisaltun, perutnya jangan ke bawah. Selanjutnya di akhir syamsun. Perhatikan, sa di depan, sa di tengah, huruf sin di akhir. Selanjutnya shin, sama seperti sin, di shin. Di depan perutnya hilang, di tengah pun perutnya hilang. Terus di akhir kembali lagi ada perutnya yang membedakan titiknya. Kalau yang ini bunyinya sin, kalau yang ini shin, sya. Contoh, syahadatun. Shinnya di depan. Selanjutnya yang di tengah, masyhadun. Shinnya di tengah. Yang terakhir, contohnya ma'ishun. Shin di depan, shin di tengah, shin di akhir. Selanjutnya huruf shad. Huruf shad seperti begini. Shad. Di awal tidak ada perubahan, tetapi perutnya hilang. Agak ke atas ya, jangan ke bawah perutnya. Di tengah pun sama. Jadi perutnya kayak begitu. Di akhir kembali lagi ke bawah. Contoh, misalnya sabrun. Jadi gigi nanti di sini. Sabrun. Selanjutnya faslun. Faslun. Selanjutnya qamisun. Shad di awal, shad di tengah, shad di akhir. Tidak ada perubahan. Setelah huruf shad ada huruf dad. Huruf dad bentuknya sama, ada titik di atasnya. Di awal tetap dad, di tengah tetap dad, di akhir sama saja dad. Contoh kata misalnya yang awal di depan ya, dor bun, dor ro ba, dorbun. Giginya satu saja. Selanjutnya dodnya di tengah, madrubun. Ini dod yang di tengah. Selanjutnya qabadha. Qaf ba do. Qabadha. Dod di awal, dod di tengah, dod di akhir. Selanjutnya huruf to. Di awal sama, to tidak ada perubahan. Di tengah pun sama bentuknya to.
di akhir sama to. Contoh, to yang di depan di awal kalimat toyaratun. Toyaratun. To ya alif ro tak marbuto. Selanjutnya yang di tengah batnun, ada huruf ba, ko langsung nun. Batnun. Nah, huruf to ini tidak ada giginya. Batnun. Selanjutnya to yang di akhir. Bisatun, ba, sin, alif, to. Bisatun. To di awal, to di tengah, to di akhir. Tidak ada perubahan. Selanjutnya huruf zo. Huruf zo. Bentuknya sama seperti to, tetapi ada titik di atasnya. Ini namanya zo. Zo di awal tidak berubah. Begini, zo di tengah pun tidak berubah, bentuknya seperti begini. Zo di akhir tidak berubah, bentuknya seperti begini. Zo. Contoh, zulmatun. Ini zo di depan. Zulmatun. Zulmatun. Selanjutnya zo-nya di tengah. Mizallatun. 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 Yang di akhir wa'azo. 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 Zo di awal, zo di tengah, zo di. Kamera rolling action. Selanjutnya huruf ain. Ain bentuknya seperti ini. Nah, di depan perutnya hilang. Seperti begini. Di tengah aktif begini. Di akhir seperti begini. Ain. Contoh. Ain. Ain di depan, ain, ya, nun. Ain. Ainnya di depan. Sekarang contoh ain yang di tengah. Sa'labun. Sa'labun. Contoh yang di akhir. Bay'un. Bay'un. Ini asli berdiri sendiri seperti itu. Di awal akan berubah, perutnya hilang. Di tengah berubah seperti begini. Di akhir seperti begini. Perhatikan adik-adik ya. Selanjutnya huruf ghin. Ghin sama seperti ain. Yang membedakan titik di atasnya. Di depan seperti begini, ada titiknya. Di tengah seperti begini, ada titiknya. Di akhir seperti begini, ada titiknya. Contoh, ghalaba. Ghin, lam, ba. Ghalaba. Selanjutnya ghin yang di tengah. Kita ambil contoh, yaghlibu. Ya, ghin, lam, ba. Yaghlibu. Selanjutnya ghin yang di akhir. Mablaghun. Mim, ba, lam, ghin. Mablaghun. Perhatikan ke depan. Ini huruf ain di depan. Adik-adik ya. Difahami. Ini yang di tengah. Berubah. Depan, tengah. Ini di akhir. Ghin sama seperti ain bentuknya. Yang membedakan titik di atasnya. Ini di depan. Ada titiknya. Berarti ghin. Gho. Laba. Yang ini ghinnya di tengah. Yaghlibu. Bentuknya berubah. Asalnya seperti gini aslinya, kalau di tengah jadi kayak begini, ada titik di atasnya. Selanjutnya di akhir mablaghun, kita seperti begini. Paham ya? Ya, ini yang harus adik-adik hafal, karena ghin ini banyak perubahannya, depan, tengah, dan akhir itu semuanya. Selanjutnya huruf fa. Perhatikan huruf fa. Ini huruf fa. Di depan dia akan seperti begini. Fa. Di tengah sama, tidak ada perubahan
yang signifikan ya. Di akhir dia kembali lagi seperti begini. Contoh, kita ambil contoh misalnya firqatun. Fa-nya di depan langsung nyambung ke ro. Firqatun. Fa-nya di depan. Selanjutnya fa yang di tengah. Misalnya miftahun, mim, fa, ta alif, ha. Miftahun. Fa-nya di tengah. Fa yang di akhir. Contohnya mujaffafun, mim, jim, fa, fa. Oh, fa-nya ada di tengah dan di akhir. Mujaffafun. Fa-nya tidak ada perubahan seperti ain dan lin. Fa ini masih tetap bentuknya. Nih, fa di depan, fa-nya ini di tengah karena mim, fa, ta. Jadi fa-nya di tengah, selanjutnya di akhir. Setelah huruf fa, kita masuk ke huruf of. Fa, of. Qaf. Titiknya dua di atas. Ini hampir mirip dengan huruf fa. Qaf di depan, qaf di tengah, qaf di akhir. Titiknya dua. Kalau fa satu, kalau qaf titiknya dua. Contoh yang pertama, qafasun. Qaf di depan sambung ke fa, baru masuk son. Qafasun. 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 Selanjutnya qafnya yang di tengah. Maq'adun. Mim, qaf, ain, dal. Maq'adun. Ya, qafnya di tengah. Selanjutnya qaf yang di akhir. Ada rafaqa. Rafaqa. Seperti begini. Qaf di depan, qaf di tengah, qaf di akhir. Tidak banyak perubahan, ya tinggal menyambungkan saja dengan huruf setelahnya. Selanjutnya huruf kaf. Kaf seperti begini. Apabila di awal seperti begini, di tengah seperti begini, di akhir kembali lagi. Contoh, kakak kasih contoh kata kitabun. Kaf, ta, ba. Kitabun. Kafnya berubah. Selanjutnya contoh yang kedua. Dari kaf yang di tengah. Maktabun. Mim, kaf, ta, ba. Maktabun. Kafnya berubah. Selanjutnya yang di akhir. Syarikun. Kafnya kembali lagi seperti semula. Syarikun. Ini kaf di awal, kaf di tengah, kaf di akhir. Setelah huruf kaf, kita masuk ke huruf lam. Perhatikan huruf lam. Lam di awal tidak ada perubahan, di tengah pun tidak ada perubahan, di akhir tidak ada perubahan. Huruf lam itu tidak banyak perubahan. Contoh misalnya laban. Lam langsung nyambung ke ba. Nun, laba, nun. Sekarang yang di tengah lamnya mil'aqatun. Mim, lam, ain, qaf, ta. Mil'aqatun. Ini lam di tengah, lam di awal. Sekarang di akhir. Contoh misalnya kata naklun. Nun, ain, lam. Naklun. Lam tidak banyak perubahan. Setelah huruf lam, ya perhatikan dulu. Setelah huruf lam kita akan masuk huruf mim. Perhatikan sini lam di depan, lam di tengah, lam di akhir. Selanjutnya huruf mim. Perhatikan, aslinya huruf mim begini, ada ekornya. Mim. Kalau di awal, dia ekornya akan hilang. Selanjutnya di tengah, ekornya pun nanti akan hilang, langsung nyambung ke huruf setelahnya. Di akhir dia kembali lagi seperti semula. Contoh, perhatikan contoh biar paham. Yang mim yang pertama misalnya miftahun. Mim nyambung ke fa langsung, nggak ada ekornya. Ekornya nyambung ke fa. Miftahun. Aslinya ke bawah, tapi setelah nyambung dia langsung nyambung ke huruf selanjutnya. Miftahun. Di tengah. Sekarang kita contoh mim yang di tengah. Misalnya namlun. Nun, mim, lam. Namlun.
ekornya nggak ke bawah, tapi langsung nyambung ke huruf lam, namlun. Nah, sekarang di akhir dia akan kembali lagi. Contohnya rohimun, ro, ha, ya, mim. Ada lagi ekornya, rohimun. Mim di awal, mim di tengah, mim di akhir. Selanjutnya setelah huruf mim masuk ke huruf nun. Nun. Nah, titiknya di atas ya. Nun sama giginya satu seperti ba, ta dan sa, tapi titiknya di atas satu. Nun di depan tidak berubah. Nun di tengah tidak berubah. Nun di akhir tidak berubah. Nun giginya tetap satu dengan titik satu di atas. Contoh misalnya katanya naumun. Nunnya di depan. Waw nyambung ke waw, mim. Naumun. Nunnya di depan. Selanjutnya yang di tengah. Yang di tengah contohnya manamun. Mim nyambung ke nun, alif, langsung mim. Manamun. Nunnya di tengah. Ada huruf mim, nun dan alif. Maka nun ini ada di tengah-tengah ya. Setelah huruf mim nyambung ke nun, dia posisinya di tengah karena keduluan oleh huruf yang lain selain nun. Selanjutnya nun di akhir. Sakanun. Tidak ada perubahan huruf nun. Sakanun, tetap sakanun. Nun di awal seperti begini, nun di tengah, nun di akhir. Naumun, manamun, sakanun. Oke. Selanjutnya huruf waw. Perhatikan ke depan. Huruf waw. Awal sama tidak berubah, ya. Di tengah sama tidak berubah, di akhir pun sama. Waw tidak ada perubahan. Contoh yang pertama misalnya katanya warokotun. Wawnya tetap, dan waw ini salah satu huruf yang tidak bisa menyambung. Ingat ya, setelah tadi dal, jadi salah satu huruf yang tidak bisa menyambung yang akan kita pelajari setelah habis ini. Selanjutnya di tengah kubun, kaf, waw, ba. Kubun tidak berubah, wawnya tetap bentuknya. Kaf nyambung ke waw langsung ba, kubun. Selanjutnya waw yang terakhir contohnya aduwun, ain, dal, waw, aduwun. Ini waw di akhir, jadi tidak ada perubahan. Waw di depan, waw di tengah, huruf waw di akhir. Cara nulisnya tetap tidak berubah. Nah, setelah huruf waw kita belajar itu huruf H. Nah, ini H ini ada aslinya begini, H. Nah, kalau di awal dia tetap seperti begitu, H. Kurang besar mungkin ya, dibilang gitu misalnya. Nih, perhatikan. Yang aslinya begini, H. Yang awal sama seperti yang asli, H. Yang di tengah berubah seperti begini. Yang di akhir dia akan berubah seperti begini atau sendirian seperti begini. Kalau terpisah, kalau ini nyambung dengan huruf yang lain. Contoh misalnya katanya haibatun. Yang pertama, haibatun. Ada huruf H, ya, ba, ta, haibatun. Tak marbutoh, haibatun. Ini haknya di depan. Sekarang haknya yang di tengah. Contohnya nahrun, nun, ha, ro. Nahrun. Sekarang yang di akhir, misalnya yang nyambung. Ini namanya hal dhamir, ya, hal dhamir. Ummuhu. Kayak begini kalau di akhir ha, ummuhu. Atau yang terpisah. Bahwa miyahun. Contoh hak yang terpisah. Kalau ini nyambung dengan mim, ini haknya yang terpisah. Di depan seperti demikian di awal, di tengah haknya jadi seperti begini, di akhir ini yang nyambung, ini yang terpisah. Ini di akhir. Selanjutnya lam alif. Lam alif. Ini dua huruf ya, gabungan huruf lam dan alif. Cara menyambung lam dan alif dengan tulis lam alif. Di awal itu kayak begini. Kalau di tengah biasanya kayak begini. Di akhir kembali begini. Contoh misalnya la'ibun. Yang di tengah misalnya bilaqun.
Yang di akhir qala. Perhatikan lam alif di awal kayak begini aja, di tengah seperti begini saja, di akhir seperti ini. Sebetulnya kalau lam alif boleh mau nulis di awal seperti begini nggak apa-apa, cuman lebih baiknya begini saja. Lam alifnya begini yang asli, di awal begini, di tengah begini, di akhir begini. Selanjutnya setelah huruf lam alif itu ada huruf hamzah. Nah, hamzah bentuknya begini. Tapi pembahasan hamzah itu nanti, karena hamzah ini kadang berdiri di atas alif seperti begini misalnya, alif kayak yang pertama, atau di atas waw, atau di atas ya, atau kadang hamzah itu berdiri sendiri. Jadi ini pembahasan hamzah itu ada babnya. Ya, huruf ya ini yang terakhir ya. Ya, aslinya seperti begini. Ya, titik dua di bawah. Tapi kalau di depan dia akan seperti begini, di tengah seperti begini, sama seperti huruf ba, ta, sa, na, ya seperti ini. Di akhir pun akan seperti ini. Tapi kalau sendirian itu akan kembali lagi seperti yang asli. Contoh misalnya yang pertama Yusufu, ya, waw, sin, fa. Ya-nya seperti begini. Di tengah Bai'un. Bai'un, tidak ada kepalanya. Sekarang di akhir misalnya kursiyun, ya. Perhatikan kursiyun. Kursiyun. Ya-nya adalah seperti begini. Nanti kalau ya yang berdiri sendiri, dia akan kembali lagi seperti semula. Ada dilakukan di sininya seperti kepala. Oke, ini tadi cara menulis huruf hijaiyah dari alif sampai. Adik-adik sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah belajar cara menulis huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Kita belajar menulis alif di awal kalimat, kita menulis ta marbutah bagaimana, kita belajar ain di depan itu bagaimana, rin di tengah itu bagaimana. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan latihan. Siapa bukunya? Oke, yang pertama huruf ain di awal kata. Silahkan adik-adik tulis huruf ain di awal kata. Oke, selanjutnya setelah huruf ain di awal kata, sekarang adik-adik tulis huruf ha di tengah kata atau di tengah kalimat. Sekali lagi, ha di tengah kalimat. Baik, selesai. Selanjutnya setelah huruf ha itu ada huruf rin, ghain, ya, huruf ghain di tengah kalimat. Silakan adik-adik tulis huruf ghain di tengah kalimat. Selanjutnya setelah huruf ghain di tengah kalimat itu adik-adik sekarang tolong tulis huruf jim di awal kalimat, di awal kata. Ya, oke. Selanjutnya yang terakhir, tulis huruf lam alif. Baik adik-adik sekalian, mari perhatikan ke depan. Kakak akan menulis latihan yang kakak bacakan tadi. Yang pertama, huruf ain di awal kata. Huruf ain di awal kata seperti begini, ya. Huruf ain di awal kata atau di awal kalimat. Selanjutnya setelah huruf ain itu ada ha di tengah kalimat. Ha di tengah kalimat seperti begini. Ha di tengah kalimat. Selanjutnya setelah huruf ha itu ada huruf jim di awal kata. Ingat, huruf jim di awal kata itu perutnya nggak ada, jadi langsung nyambung nanti ke huruf setelahnya. Jim di awal kata seperti begini. Jim. Betul ya? Oke. Selanjutnya yang keempat itu ada huruf rin di tengah kata. Perhatikan huruf rin seperti begini. Ada titik di atasnya. Ini huruf rin di tengah kata atau di tengah kalimat. Yang terakhir itu ada huruf lam
alif. Ini gabungan antara huruf lam dan alif. Huruf lam alif seperti begini. Boleh? Atau mau nulis seperti begini pun boleh. Ini lam alif gabungan huruf lam dan alif. Oke, baik. Alhamdulillah, itulah tadi pelajaran pertama kita, cara menulis huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Adik-adik banyak berlatih di rumah karena imla ini adalah pelajaran tulisan. Jadi harus dinulis, gitu kan? Biar kita terbiasa menulis. Nanti pelajaran selanjutnya kita akan memasuki yaitu cara menyambung huruf-huruf hijaiyah. Oke. Baik, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله